ambek para marta tresna asih sangya kawula angripta kabudayan mrih sengsem amrati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sesepuh para kiai, ya Pak Kiai Master dan seluruhnya, ini enggak saya sebut satu persatu. Dan yang saya hormati Kang Deddy Mulyadi, beliau adalah sahabat saya di Komisi 4, beliau Bupati 2 periode, anggota DPR dari Purwakarta ya Kang ya. Dan insya Allah periode yang akan datang jadi Gubernur Jawa Barat. Tepuk tangan. Allahumma amin. Kurang seru. Allahumma amin. Ya kalau punya teman Gubernur Jawa Barat kan ya, bahwa di Kebumen ini ada kursinya pitu Pak, tapi wong Kebumen orang asing dadi. Alhamdulillah tahun 2014 mung siji daruri. Coba bayangkan nek pitu wong Kebumene papat, makmur ora Kebumen? Siki melarat ora? Ya memang sekarang Kebumen adalah kabupaten termiskin nomor 1 Jawa Tengah. Mari kita perbaiki, ya kita perbaiki bersama. Pak, walaupun pendapatan Pemda sekarang sudah naik, ya pendapatan Pemda sudah naik, terus rata-rata kemiskinan sudah menurun, tapi masih tetap berlomba dengan kabupaten tetangga. Nah kemarin Gus Miftah itu saya datang ketemu pengajian di Padaurip, satu kata yang saya ingat yang tidak akan saya lupakan, kalau kita memberikan pada orang itu akan mendoakan kita untuk akhirat, tapi kalau untuk yang kita berikan pada orang itu adalah untuk dunia, gimana? Semakin banyak itu. Bahkan saya ingat Pak Kiai kalau salah dikoreksi, hadisnya itu khairun nas apauhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Leres Kiai? Nah, pokok salah. Pak Daruri yang bikin dalang itu, saya bikinkan agak mirip nggak? Mirip Kang, jadi saya ini simbolis bahwa Pak Deddy sudah disambut masyarakat Petanan Kebumen luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, monggo jenengan terima ini sebagai kenang-kenangan. Iya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan daerah Muhammadiyah,
serta tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dan silaturahmi dalam rangka sosialisasi Insinyur Kanjeng Raden Tumenggung Haji Darori Wonodipuro MMIPU. Apa iki? Anggota DPR RI sekaligus nyalek lagi. Salah satu hikmah nyalek itu adalah mau ngundang kiai. Sahabat saya, Presiden Duda Indonesia, Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan segera menikah lagi. Ini Presiden Duda, beliau nadar kalau Pak Prabowo presiden, beliau langsung nikah lagi dengan janda anak 15. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah, saya bersyukur siang hari ini bisa sowan. Tadi malam jam 3 suara saya itu hilang karena kecapean, suaranya nggak ada sama sekali. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah, kalau saya besok siang, besok pagi diperkenankan untuk kembali ceramah, izinkan suara saya kembali. Dan tepat jam 8 tadi pagi suara saya pulih. Padahal hari ini saya pas dalam kondisi puasa Daud. Saya itu bersyukur walaupun sakit saya nggak pernah berhenti puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah dari tahun 2016. Sekarang 2023. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu menurut Nabi puasa terbaik. Termasuk bulan Ramadan saya biasanya juga Daud. Di situ kemudian yang perlu dipahami oleh para calon pemimpin seperti Pak Darori dan kawan-kawan caleg yang lain, bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha bisa. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau melihat kekuatan, kemampuan dan kebisaan, Nabi Musa itu tidak akan pernah berani melawan Fir'aun. Kenapa? Karena Musa itu merupakan anak angkat dari Fir'aun. Sejarah mencatat ketika Fir'aun berkuasa, dia punya pembisik. Pembisiknya namanya dukun. Jadi ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Maka kenapa Pak Darori mau nyalek ngundang kiai? Karena kalau ngundang dukun nanti dikira anak buahnya Fir'aun. Fir'aun itu punya dukun Kang Deddy, yang dukunnya bilang, Mas Fir'aun, kalau kekuasaanmu pengen berlangsung lama, kamu harus bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Makanya di zaman Fir'aun, kalau ada bayi lahir langsung dilihat, titit apa tutut. Titit selamat, tutut nggak selamat. Singkat cerita, ibunya Musa melahirkan, ternyata anaknya laki-laki. Ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Mau diopenin, dibunuh Fir'aun, gak diopenin anak. Akhirnya muncul ide, anaknya dihanyutkan di sungai. Allah takdirkan bayi Musa
mendarat di belakang kerajaan Fir'aun, ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya Asiyah. Asiyah itu wali perempuan, dinikah sama Fir'aun, tidak pernah ditiduri sama Fir'aun. Kenapa? Karena Allah nggak berkenan walinya ditiduri sama Fir'aun. Maka setiap malam Allah ngutus jin yang wajahnya diserupakan dengan Siti Asiyah. Bayi dibawa pulang, ketemu Fir'aun, ditanya, Asiyah itu siapa? Bayi. Laki apa perempuan? Laki. Fir'aun langsung bilang, bunuh. Siti Asiyah bilang, nggak bisa mas dibunuh. Kenapa? Peraturanmu bayi yang dibunuh itu adalah bayi yang kamu cari. Ini bayi datang sendiri, nggak boleh kamu bunuh. Delalah pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Kecuali saya. Kalau saya insya Allah lebih parah. Itu perempuan Kang Deddy. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Ada yang putih di sini? Ini putih kabeh. Yang jilbabnya coklat insya Allah pada baik. Makanya saya kemarin pengajian di Bandung sama Pak Erlangga ditanya, Gus, kan Pak Prabowo nggak punya istri, masa jadi presiden? Saya jawab, istri itu bisa menjadi sponsor dan supporter terbaik, tapi juga bisa menjadi perusak terbaik. Kesuksesan seorang suami bisa berangkat dari doa seorang istri, tapi juga tidak banyak kasus justru karir suami rusak gara-gara istri. Kenapa Pak Prabowo nggak punya istri? Justru nggak ada yang berpotensi ngerusui Pak Prabowo. Berarti hidupnya Pak Prabowo dedikasi untuk Indonesia. Wes ra mikir bojo. Beda kalau Kang Deddy masih mikir. Dia masih suka anu-anu. Kan curhatnya sama aku. Jadi ya nggak usah lah kita kemudian melihat kekurangan orang. Saya sedih kadang-kadang lihat postingan Pak Prabowo dihina, calon presiden kok pincang, kakinya pincang. Kalian lupa Pak Prabowo itu kakinya pincang karena ikut perang, karena membela negara, menghabiskan waktunya untuk berjuang demi negara. Yang dikeluarkan tidak hanya darah, tapi bahkan harta, bahkan nyawa. Kalau cuman kakinya pincang untuk Indonesia, kemudian kalian bully, berarti kalian membuli pejuang bangsa. Berarti kalian membuli veteran, orang yang menghabiskan hidupnya untuk Indonesia. Makanya aneh Kang Deddy, Pak Prabowo berbicara tentang Indonesia sementara mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Saya bilang sama Pak Prabowo, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Mantep, larang kok. Kowe urun cerewet. Akhirnya apa? Musa tumbuh, hidup, berkembang di kerajaan Fir'aun. Fakta pertama, Fir'aun ngurusi Musa. Tumbuh berkembangnya Musa itu berarti dikasih nafkah oleh Fir'aun, yang tidak hanya orang kafir tapi juga ngaku Tuhan. Dalam pelajaran kebangsaan kita apa? Berarti boleh nggak orang non-Islam memberi orang Islam, atau sebaliknya orang Islam memberi kepada orang non-Islam? Jawabannya boleh. Buktinya Musa hidupnya dinafkahi sama Fir'aun. Makanya kalau hari ini orang bilang haram hukumnya kerja bersama orang kafir, itu berarti dia tidak pernah membaca sejarah Musa dan Fir'aun.
Orang Kebumen, Anda Muslim boleh sedekah kepada orang non-Islam. Anda orang non-Islam boleh memberi kepada orang Islam. Makanya kenapa pondok pesantren saya 60% tetangga saya Katolik. Kalau saya bagi-bagi beras, kayak kemarin malam minggu pahing pengajian di pondok, saya tahu beras mahal, saya bagi-bagi beras 25.000 kilo, 25 ton, padahal saya bukan caleg. Makanya caleg itu kalau mau murah gampang, istiqomah ngopeni rakyat. Betul Bu? Makanya laki-laki itu kurang ajar. Kalau pengajian lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Tapi kalau soal fisik Kang, perempuan banyak bohongnya. Coba dilihat, alis kelihatan bagus ya lukisan, wajah kelihatan rapi ya pupuran, hidung kelihatan mancung ya suntian, gigi kelihatan rata ya kawatan, body kelihatan tinggi ya sandal jinjitan, susu kelihatan besar ya ganjelan. Ya ngono wong wedok gawene bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu kuwi lho. Lah kalau mau tua-tua kayak gitu murah wedak FIFA nomor 4. Makanya Mbak Novi ki larang. Ya Allah, ya Allah. Maka itulah alasan cewek sekarang lebih suka dengan cowok yang good rekening dibandingkan cowok good looking. Ya. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Makanya para istri, tolong suamimu jangan digoda untuk korupsi kalau jadi pejabat, hanya untuk ngurusi raimu. Hidung sudah bagus dibawa ke Singapura, sontek solikin, ya Allah. Apa? Lah iya, suntik silikon yang nyuntik namanya dokter Solikin. Ora percaya. Untuk apik-apik ya dikawati. Cewek yang ngawati gigi itu pasti setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi suami. Iya. Tapi saya zizik kalau lihat cewek berkawat gigi. Makanya istri saya larang. Istri saya bilang, "Bah, saya minta gigi saya dikawat." Nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Nah, cipok nyantol cangkemnya kayak gitu. Cewek yang berkawat gigi, dia sadar bahwa dirinya adalah merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Walah kayak bapak ya Allah sindene ya Allah. Jangan kawatan kabeh. Pantesan di pondok saya itu kawat jemuran hilang terus. Ternyata dicuri sinden. Dia ngamati cangkeme. Itu bedanya orang sekarang sama orang dulu Kak. Kalau orang dulu punya prinsip otot kawat balon besi. Kalau cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Iya. Untung rakawatan. Ibu, semua persoalan ini akan selesai kalau kita bergantung kepada Allah. Pejuang kita sudah membuktikan atas berkat rahmat Allah. Makanya jangan pernah jauh dari Allah. Justru fafirru ilallah, larilah mendekat kepada Allah. Saya sering bilang apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kita itu kan gak adil. Permintaannya beribu-ribu, tapi sujudnya terburu-buru. Permintaannya bukan main, tapi ibadahnya main-main. Allah memberikan semuanya, tapi sholat kita semaunya. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib di jalan, Aisyah kecapean,
begitu bangun tidur nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Cangkem. Sama dengan anak-anak sekarang kan, maunya kaya, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, dagang nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun tidur nulis status, akan indah pada waktunya. Ndang tangiyo, turumu miring, obatmu ndang diombe, ababmu mambu. Ayo supaya nggak panas selawatan dulu ya. Tunjukkan rasa cintamu dengan memperbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Bareng-bareng salatullah ala yasin tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di petanahan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin. habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Badri ya Allah, bi ahlil. Badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli wingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat Bapak Prabowo untuk Indonesia, untuk Indonesia.
Ya minggat kono. Kendang edok. Padarori ngundang Gus Miftah, Dedi Mulyadi lumayan gagah, anak gajah makan roti walaupun gagah nggak punya. Oh, direkam, diulangi, direkam. Oke. Padarori ngundang Gus Miftah, Kang Dedi Mulyadi lumayan gagah, ada gajah makan roti walaupun gagah nggak punya. Walaupun sekarang untuk Pak Darori. Pak Darori ngundang Gus Miftah, piantune lumayan gagah, ono gajah dolan ning sawah, najan gagah sang ukura ditambah. Cangkem aja. Tuku bawang kleru mrica wis kepacut, sayang mong dianggap kanca. Asam marang kaline budek, sing disayang matane, sing disayang. Ibu-ibu minta lagi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Tungkae dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh randa sing jaluti, tapi Gus Miftah ora sing wani Dedi Mulyadi kancane Darori. Wis. Ngolah diterus-teruske ya wayang golek ora payu. Ya wayang golek, tapi wayang ini wayang golek. Oh, ngasih. Apa, Bu? Oh, ganteng temen siapa? Ya Allah, gantengnya kayak kiye. Pantesan janda klepek-klepek ya. Sehingga. Apa, Bu? Kacamata buka. Saya buka kacamata, Bu Novi pingsan tahu. Emangnya aku cowok apa? Nanti saya buka kacamata, nanti buka sarung. Cie, si Dene mau sih. Kamu jangan godain aku. Karena aku nggak mungkin nolak. Nggak mungkin mau. Aku zizi. Alhamdulillah. Sudah jam 1 pengajian selesai ya. Cangkeman. Shallu ala Nabi Muhammad. Fafiru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Ibu bapak, kita semuanya pasti pernah punya pengalaman dikasih ujian oleh Allah, betul? Bersyukur. Jika hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti onde-onde, diselimuti wijen, berarti onde-onde. Ya harus bersabar. Orang bersabar itu gak ada wates sih. Mergo sing di wates mong kulon,
Ya sama kayak ibu-ibu, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuman suami tolong jangan selalu buat susah suami istrimu. Bu, kalau ada suami suka membuat susah istri, kamu ajak duduk dia, bisikkan kalimat di telinganya, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Nah, makanya kemudian apa? Selain kita berpasrah sama Allah Pak Darori, sebagai pejabat, sebagai anggota DPR, yang dilihat oleh Allah itu adalah bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah. Maka dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Lah orang yang dicintai oleh Allah itu Pak Darori karakternya banyak. Satu, innallaha yuhibbul musinin. Allah itu mencintai orang baik. Nomor dua, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang adil. Nomor tiga, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertobat. Lah kita masing-masing ini beda. Kalau rakyat kayak kita pengen dicintai oleh Allah, cukup jadi orang baik. Tapi kalau pejabat anggota DPR kayak Kang Deddy, kayak Pak Darori, harus innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang adil. Maka jadi pejabat harus adil. Contoh Pak Lurah itu adil dalam masalah apa? BLT. Umpamane, ya Bu ya, harus adil. Berikan kepada yang berhak. Jangan jadi fitnah gara-gara BLT. Begitu nggak kebagian, ada yang cerewet. Ya inyong nggak kebagian. Kenapa? BLT ini didum ke dulu lurai dewek. Ada yang bicara seperti itu? Itu betul. Betul-betul fitnah. Kasihan lurai gajinya titik, dicurigai BLT. Lah lagian Kang, orang Petanan tuh lucu. BLT untuk orang miskin. Yang punya sapi sekandang ngakunya miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Punya bini tiga ngakunya miskin. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Besok akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang Kebumen ngaku-ngaku gila? Adil itu pemahamannya apa? Wada'u syai'in fi mahallih. Meletakkan segala sesuatu sesuai porsinya.